Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Budi Santoso dengan NIM akhir 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang EPO 09, EPO 0, EPO 10, dan EPO 11. Sini yang pertama EPO 09 yaitu perjanjian layanan terkelola. Di sini dengan deskripsi menyelaraskan produk dan layanan dan tingkatan layanan yang mendukung IT dengan kebutuhan dan harapan perusahaan, termasuk identifikasi, spesifikasi, desain, penerbitan, perjanjian, dan pemantauan produk dan layanan IT, tingkat layanan, dan indikator kinerja. Sini dengan bertujuan memastikan bahwa produk layanan dan tingkat layanan IT memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini dan masa depan. Enterprise goals-nya yang pertama itu EG101, yaitu portofolio produk dan layanan yang kompetitif. Yang kedua ada EG08, optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal. Selanjutnya alignment goals di sini AG05 yaitu penyediaan layanan IT sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya di sini ada komponen proses. Yang pertama ini ada komponen EPO 09 yang 01 yaitu mengidentifikasi layanan IT. Di sini menganalisis persyaratan bisnis dan sejauh mana layanan dan tingkatan layanan yang didukung IT mendukung proses bisnis. Didiskusikan dan disepakati dengan bisnis tentang layanan, potensial, dan tingkat layanan. Bandingkan tingkat layanan potensial dengan portofolio layanan saat ini, mengidentifikasi layanan atau opsi tingkat layanan baru atau yang diubah. Contoh metriknya yang pertama ini ada jumlah kegiatan usaha yang tidak didukung oleh layanan IT, apapun. Yang kedua, jumlah layanan usaha yang diidentifikasi. Aktivitasnya yang pertama ada nilai layanan IT saat ini dan tingkat layanan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara layanan yang ada dan kegiatan bisnis yang mereka dukung. Mengidentifikasi area untuk peningkatan layanan yang ada dan opsi tingkat layanan. Selanjutnya yang kedua ada menganalisis, mempelajari dan memperkirakan permintaan di masa depan dan mengonfirmasi kapasitas layanan yang diaktifkan IT yang ada. Yang ketiga, menganalisis aktivitas proses bisnis untuk mengidentifikasi kebutuhan akan layanan IT baru atau yang sedang didesain ulang. Bandingkan persyaratan yang teridentifikasi dengan komponen layanan yang ada dalam portofolio. Jika memungkinkan, kemaskan komponen layanan yang ada, layanan IT, opsi tingkat layanan, dan paket layanan ke dalam paket layanan baru untuk memenuhi persyaratan bisnis yang teridentifikasi. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu secara teratur meninjau portofolio layanan IT dengan manajemen portofolio dan manajemen hubungan bisnis untuk mengidentifikasi layanan usang. Sepakati pensiun dan usulkan perubahan. Yang keenam di sini ada jika memungkinkan cocokkan permintaan dengan paket layanan dan buat layanan standar untuk mendapatkan efisiensi secara keseluruhan. Panduan terkait ada standar kerangka kerja persyaratan kepatuhan itu ada V3 2011, referensi terperincinya strategi layanan 4.4 manajemen permintaan. Syaratnya ada yang kedua, layanan berkemampuan IT katalog. Tentukan dan pertahankan satu atau lebih katalog layanan untuk kelompok sasaran yang relevan. Menerbitkan dan memelihara layanan aktif yang mendukung IT di katalog layanan. Contoh metriknya yang pertama ada presentasi layanan dan paket layanan yang diaktifkan IT langsung yang ditawarkan dibandingkan dengan portofolio. Waktu sejak pembaruan portofolio layanan terakhir. Nah, di sini aktivitasnya ada 3, yaitu yang pertama publikasikan dalam katalog layanan aktif yang mendukung IT, paket layanan, dan opsi tingkat layanan yang relevan dari portofolio. Yang kedua ada terus memastikan bahwa komponen layanan dan portofolio ini dan katalog layanan terkait lengkap dan terkini. Yang ketiga ada menginformasikan kepada manajemen hubungan bisnis tentang pembaruan apapun. Panduan terkait dengan standar kerangka kerja tersebut yaitu ada Fit 3 2011 dan referensi terperincinya ada desain layanan 4.2 manajemen katalog layanan. Selanjutnya ada yang ketiga, di sini ada menentukan dan menyiapkan perjanjian layanan. Tentukan dan siapkan perjanjian layanan berdasarkan opsi dalam katalog layanan, sertakan perjanjian operasional internal. Contoh metrika ada 2, yaitu yang pertama jumlah proses bisnis dengan perjanjian layanan yang tidak ditentukan. Yang kedua, presentasi layanan TI langsung yang tercakup dalam perjanjian layanan. Aktivitasnya ada 5, yaitu yang pertama menganalisis persyaratan untuk perjanjian layanan baru
atau yang diubah yang diterima dari manajemen hubungan bisnis untuk memastikan bahwa persyaratan tersebut dapat dicocokkan. Yang kedua, menyusun perjanjian layanan pelanggan berdasarkan layanan paket layanan dan opsi tingkat layanan dalam katalog layanan terkait. Ketiga, selesaikan perjanjian layanan pelanggan dengan manajemen hubungan bisnis. Yang keempat, menyetujui dan mendokumentasikan perjanjian operasional internal untuk mendukung perjanjian layanan pelanggan jika berlaku. Yang kelima, berhubungan dengan manajemen pemasok untuk memastikan bahwa kontrak komersial yang sesuai dengan penyedia layanan eksternal mendukung perjanjian layanan pelanggan jika berlaku. Panduan terkaitnya, yaitu yang pertama ada ISF, Standar Praktik Baik untuk Keamanan Informasi 2016, referensi terperinci yaitu SY 2.1, Perjanjian Tingkat Layanan. Selanjutnya ada ISO atau IEIC 20001 di tahun 2011. 4.5, membangun dan meningkatkan SMS 6.1 dan manajemen tingkat layanan. Yang ketiga ini ada panduan terkaitnya V3 2011 dengan referensi terperinci desain layanan 4.3 manajemen tingkat layanan. Dan panduan terkait yang terakhir itu publikasi khusus untuk Institut Dasar dan Teknologi Nasional dengan referensi terperinci 3.18 akuisisi sistem dan layanan SA 9. Selanjutnya ada yang keempat ada pantau dan laporkan tingkat layanan. Di sini contoh metriknya yaitu yang pertama jumlah dan tingkat keparahan pelanggan layanan, persentase pelanggan puas bahwa pemberian layanan memenuhi tingkat yang disepakati. Yang ketiga ada persentase target layanan terpenuhi. Yang keempat ada persentase layanan yang dipantau ke tingkat layanan. Di sini aktivitasnya ada 5 yaitu menetapkan dan memelihara langkah untuk memantau mengumpulkan data. Tingkat layanan, yang kedua mengevaluasi kinerja dan memberikan pelaporan kinerja perjanjian layanan secara teratur dan formal, termasuk penyimpangan dari nilai yang disepakati. Distribusikan laporan ini ke manajemen hubungan bisnis. Yang ketiga adalah lakukan peninjauan rutin untuk memperkirakan dan mengidentifikasi tren kinerja tingkat layanan. Yang keempat ada berikan informasi manajemen yang tepat untuk membantu manajemen kinerja. Terakhir, menyetujui rencana tindakan dan perbaikan untuk setiap masalah kinerja atau tren negatif. Di sini panduan terkaitnya ada High Trust CSF versi 9 dan referensi terperinci 09.02, kontrol pengiriman layanan pihak ketiga, dan ISO IEIC 2001, referensi terperincinya ada 6.2 pelaporan layanan. Selanjutnya yang kelima ada tinjau perjanjian dan kontrak layanan. Di sini lakukan tinjauan berkala terhadap perjanjian layanan dan revisi bila diperlukan. Contoh metriknya ada 4 yaitu jumlah tinjauan perjanjian layanan yang dilakukan, presentase target layanan terpenuhi, presentase pemangku kepentingan puas dan dengan perjanjian kualitas layanan, dan keempat jumlah perjanjian layanan yang direvisi sesuai kebutuhan. Aktivitasnya itu meninjau secara teratur perjanjian layanan sesuai dengan ketentuan yang disepakati untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut efektif dan terkini. Yang kedua, jika diperlukan, revisi perjanjian layanan yang ada dengan penyedia layanan, menyetujui dan memperbarui perjanjian operasional internal. Panduan terkaitnya tidak ada panduan terkait untuk praktik manajemen ini. Selanjutnya ada komponen struktur organisasi. Di sini praktek manajemen kuncinya yaitu yang pertama ada kepala operasi, kepala petugas informasi, kepala petugas teknologi, komite risiko perusahaan, pemilik proses bisnis, kepala operasi TI, kepala administrasi IT, manajer layanan, manajer keamanan informasi, petugas privasi, penasihat hukum. Di sini dapat dilihat bahwa EPO 09.01 ada kepala operasi, kepala petugas informasi, EPO 09.202, EPO 09.03, EPO 09.04, dan EPO 09.05. Di sini panduan terkaitnya ada ISO IEC 20001,
dengan referensi terperincinya 4.1.1 yaitu komitmen manajemen. Di sini bisa dilihat struktur komponen struktur organisasinya. Selanjutnya ada komponen alur. Di sini EPO 01.01 mengidentifikasi layanan IT. Outputnya deskripsinya mengidentifikasi kesenjangan dalam layanan IT untuk bisnis ke EPO 01.10, EPO 02.02, EPO 05.02, dan EPO 08.02. Definisi dan kedua ada definisi layanan standar. Selanjutnya ada EPO 09.02. Di sini layanan berkemampuan IT katalog. Dari inputnya dari EPO 05.04 portofolio program layanan dan aset yang diperbarui. EDM 04.01 rencana sumber daya yang disetujui. EDM 04.02 komunikasi strategi sumber daya dengan outputnya katalog layanan EPO 08.05. Selanjutnya ada EPO 09.03 menentukan dan menyiapkan perjanjian layanan. AP 11.02 dari sana ke yaitu deskripsinya persyaratan pelanggan untuk manajemen kualitas dengan output perjanjian tingkat layanan SLA. Selanjutnya ada inputnya ada AP 14.07 persyaratan kualitas data dengan output perjanjian tingkat operasional atau OLA. Selanjutnya ada EPO 09.04 pantau dan laporkan tingkat layanan. Dengan inputnya EP 05.03 laporan kinerja portofolio investasi dengan output rencana aksi perbaikan dan remediasi. Selanjutnya ada input hasil manfaat dan komunikasi terkait, tindakan korektif untuk meningkatkan realisasi manfaat, analisis kepuasan, hasil pemantauan kualitas untuk solusi dan pemberian layanan, akar penyebab kegagalan pengiriman kualitas, hasil tinjauan dan audit kualitas, hasil tinjauan dan audit kualitas, insiden dan permintaan layanan yang dia klasifikasikan dan diprioritaskan, permintaan dan insiden layanan tertutup, laporan status dan tren insiden, status pemenuhan permintaan dan laporan tren, tindakan perbaikan untuk mengatasi penyimpangan manajemen sumber daya dengan output laporan kinerja tingkat layanan. Selanjutnya ada komponen masih dengan komponen alur. Di sini EPO 09.05 tinjau perjanjian dan kontrak layanan. Dengan input hasil kualitas layanan termasuk umpan balik pelanggan, hasil tinjauan dan audit kualitas, evaluasi terhadap SLA, umpan balik tentang alokasi dan efektivitas sumber daya dan kemampuan, dengan output mengidentifikasi kesenjangan dalam layanan IT untuk bisnis. Dengan panduan terkait, yaitu panduan PMBOK edisi ke-6 2017, bagian 12, manajemen pengadaan proyek, input dan output. Selanjutnya ada komponen orang, keterampilan, dan kompetensi. Di sini ada manajemen tingkat layanan, dengan panduan terkaitnya ada e-competence framework, kerangka kerja Eropa yang sama untuk profesional TIK di semua sektor industri. Bagian 1, kerangka kerja tahun 2016. Referensi terperincinya rencana A.2 manajemen tingkat layanan. Selanjutnya ada skill untuk manajemen tingkat layanan. Kerangka keterampilan untuk era informasi V6 2015. Referensi terperincinya SLMO. Selanjutnya komponen kebijakan dan prosedur. Di sini kebijakan perjanjian tingkat layanan SLA. Deskripsi kebijakannya menjelaskan standar dan kriteria umum untuk menginformasikan spesifik persyaratan dan ketentuan untuk pemberian layanan baik antara entitas dalam perusahaan atau di antara perusahaan dan pihak ketiga.
Di sini ada komponen budaya, etika, dan perilaku. Di sini elemen budaya utamanya buat kontrak antara penyedia layanan, internal atau eksternal, dan pengguna akhir yang menentukan tingkat layanan yang diharapkan. Pastikan tingkat layanan ini didasarkan pada output, secara khusus mendefinisikan apa yang akan diterima pelanggan dalam tujuan smart. Spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan bertahap waktu. Membangun budaya di mana tingkat layanan dihormati, mencegah ketidakpatuhan melalui sistem penalti. Komponen layanan infrastruktur dan aplikasinya, yaitu yang pertama ada sistem manajemen kontrak dan kedua alat pemantauan tingkat layanan. Selanjutnya di sini ada studi kasus tentang penilaian dari optimalisasi manajemen perjanjian layanan dengan menggunakan EPI O09 di PT Inovasi Digital Nusantara menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Latar belakangnya itu ketidakpuasan pelanggan, keluhan berulang mengenai lambatnya waktu respon dan penyelesaian masalah. Ambiguitas SLA, perjanjian layanan tidak jelas, menggunakan metrik kualitatif yang tidak terukur. Sengketa dengan vendor, kesulitan dalam menegakkan SLA dengan vendor karena pemantauan yang lemah dan data yang tidak valid. Metrik yang tidak relevan, fokus pada metrik teknis, uptime server yang tidak mencerminkan pengalaman pengguna atau hasil bisnis, dan terakhir inefisiensi internal, proses yang terisolasi antar tim, dukungan operasional vendor, menyebabkan penundaan dan frustrasi. Ya, di sini ringkasannya, tujuan auditnya mengevaluasi efektivitas proses manajemen perjanjian layanan menggunakan domain COVID 2019 ya, yang terutama EPO 09. Temuan kuncinya, proses manajemen SLA saat ini berada pada tingkat kapabilitas 1, perform, praktik bersifat ad hoc, reaktif, dan tidak konsisten. Kesenjangan atau gap, terdapat kesenjangan 2 tingkat dari target yang direkomendasikan, yaitu tingkat kapabilitas 3 established. Rekomendasi utamanya mengimplementasikan peta jalan 3 fase untuk membangun fondasi, menstandarisasi proses, dan melakukan optimalisasi berkelanjutan. Hasil yang diharapkan mengubah fungsi TI dari pusat biaya reaktif menjadi mitra bisnis strategis yang andal. Di sini kerangka kerja dan fokus auditnya, pendekatan sistematis menggunakan COVID 2019. Kerangka kerja COVID 2019 dipilih sebagai standar global untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan. Fokus domainnya adalah EPO 09. Tujuannya memastikan layanan dan tingkat layanan TI memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan di masa depan. Praktik yang dievaluasi adalah EPO 09.01, EPO 09.02, EPO 09.03, EPO 09.04, dan EPO 09.05. Teman utamanya itu yang pertama, praktik manajemen yang pertama, EPO 09.01, identifikasi layanan, proses bersifat reaktif dan ad hoc, tidak selaras dengan strategi bisnis. Yang kedua, katalog layanan, tidak ada katalog layanan terpusat, informasi tersebar dan usang. Yang ketiga, definisi SLA, SLA tidak terstandarisasi, metrik ambigu, dan tidak ada peninjauan formal. Yang keempat, pemantauan dan pelaporan. Di sini pemantauan manual dan sporadis. Laporan tidak memberikan wawasan. Yang kelima, tinjauan kontrak. Peninjau bersifat reaktif, hanya saat akan berakhir atau terjadi masalah besar. Di sini penilaian dan analisis kesenjangan. Gap analisisnya yang pertama, tingkat kapabilitas saat ini. Level 1, perform. Proses ada tetapi tidak terorganisir, tidak konsisten dan tidak bergantung pada upaya individu. Dan sangat bergantung pada upaya individu. Yang tingkat kapabilitas target yaitu level 3 established, yaitu proses terdefinisi dengan baik, terstandarisasi di seluruh organisasi dan memberikan hasil yang dapat diprediksi. Kesenjangannya 2 tingkat, yaitu menunjukkan risiko bisnis yang signifikan dan kebutuhan mendesak untuk perbaikan fundamental. Rekomendasi strategis, di sini rekomendasi fase pertama, fondasi, yang berjalan 0 sampai 6 bulan, dengan tujuan
menghentikan praktik ad hoc dan membangun kontrol dasar, yaitu aktivitas pertama membentuk tim kerja lintas fungsi, aksi kedua kembangkan template SLA standar, dan action ketiga itu mengimplementasikan alat pemantauan dan pelaporan dasar. Selanjutnya ada rekomendasi fase kedua, standarisasi, yaitu berjalan dengan bulan ke-6 sampai bulan ke-18 dengan tujuan melembagakan proses yang konsisten di seluruh organisasi. Dengan aksi pertama itu kembangkan dan luncurkan katalog layanan perusahaan. Yang kedua ada aksi kedua melembagakan proses penjalan SLA triwulan. Selanjutnya ada yang fase ketiga yaitu optimalisasi. Di sini berjalan dengan 18 bulan ke atas dengan tujuan mengintegrasikan manajemen SLA dengan fungsi bisnis lain dan menumbuhkan budaya perbaikan. Aksi yang pertama itu mengintegrasikan manajemen SLA dengan proses bisnis lain. Yang kedua, aksi kedua yaitu mengembangkan budaya perbaikan berkelanjutan (CSI). Nah, dampak bisnis yang diharapkan yang pertama itu ada peningkatan kepuasan retensi pelanggan, yang kedua pengurangan risiko operasional dan finansial, yang ketiga ada peningkatan transparansi dan nilai TI, yang keempat pengambilan keputusan berbasis data, yang kelima peningkatan akuntabilitas. Selanjutnya ini kesimpulan. Manajemen perjanjian layanan SLA yang tidak matang di PT Inovasi Digital Nusantara saat ini telah menjadi sebuah risiko bisnis yang signifikan yang ditandai oleh praktik yang reaktif dan tidak konsisten. Untuk mengatasi tantangan ini, implementasi peta jalan strategis yang direkomendasikan menjadi solusi krusial yang dirancang untuk secara sistematis meningkatkan kapabilitas proses ketiga, establish. Transformasi ini pada akhirnya akan mengubah posisi fungsi TI dari sekedar unit pemadam kebakaran menjadi mitra strategis yang proaktif dan mampu mendorong nilai bisnis secara nyata. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang esensial adalah mendapatkan persetujuan untuk membentuk tim kerja dan segera mulai fase 1 dari peta jalan perbaikan tersebut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan lagi tentang EPO 10, yaitu vendor terkelola. Sini deskripsi dengan deskripsi kelola produk dan layanan terkait IT yang disediakan oleh semua jenis vendor untuk memenuhi persyaratan perusahaan. Ini termasuk pencarian dan pemilihan vendor, pengelolaan hubungan, pengelolaan kontrak dan peninjauan dan pemantauan kinerja vendor dan ekosistem vendor. Dengan tujuan mengoptimalkan kemampuan IT yang tersedia untuk mendukung strategi dan peta jalan IT, minimalkan risiko yang terkait dengan vendor yang tidak berkinerja atau tidak patuh, dan memastikan harga yang kompetitif. Di sini enterprise goal-nya yang pertama ada EG01 portofolio produk dan layanan yang kompetitif dan EG08 optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal. Alignment goal-nya ada EG05 penyediaan layanan IT sesuai dengan kebutuhan bisnis. Di sini komponen prosesnya PO 10.01 mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan vendor dan kontrak. Contoh metriknya ada 2, yaitu persentase kriteria evaluasi yang ditentukan dicapai untuk memasuki dan kontrak yang ada, persentase pemasok alternatif yang menyediakan layanan yang setara dengan kontrak pemasok yang ada, dengan 5 aktivitas. Yang pertama, terus memindai lanskap perusahaan untuk meminta mitra dan vendor baru yang dapat memberikan kemampuan pelengkap dan mendukung realisasi strategis IT, peta jalan dan tujuan perusahaan, menetapkan dan memelihara kriteria yang berkaitan dengan jenis signifikansi dan kritisitas vendor dan kontrak vendor. Memungkinkan fokus pada vendor yang disukai dan penting. Tetapkan memelihara kriteria evaluasi vendor dan kontrak, memungkinkan peninjauan dan perbandingan kinerja vendor secara keseluruhan secara konsisten dengan tingkat kapabilitas itu 3. Yang keempat, bandingkan persyaratan yang teridentifikasi dengan komponen layanan yang ada dalam portofolio dengan tingkat kapabilitas itu 4. Secara berkala mengevaluasi yang kelima, secara berkala mengevaluasi dan membandingkan kinerja vendor yang ada dan alternatif untuk mengidentifikasi peluang atau kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan kembali kontrak vendor saat ini. Itu berada di tingkat kapabilitas kelima.
Panduan terkaitnya itu tidak ada panduan terkait untuk praktik manajemen ini. Selanjutnya ada proses yang kedua, yaitu pilih vendor. Sini contoh metriknya jumlah kesenjangan yang teridentifikasi antara penawaran pemasok yang dipilih dan kebutuhan yang ditentukan dalam permintaan proposal RFP. Persentase pemangku kepentingan puas dengan pemasok. Dengan aktivitas ada 7, yang pertama itu tinjau semua permintaan informasi RFI dan permintaan proposal RFP untuk memastikan bahwa mereka dengan jelas mendefinisikan persyaratan. Misalnya persyaratan perusahaan untuk keamanan dan privasi informasi, bisnis operasional dan persyaratan pemrosesan IT, dan proses prioritas untuk pemberian layanan, dan menyertakan prosedur untuk mengklarifikasi persyaratan. Mengevaluasi RFI dan RFP sesuai dengan proses kriteria evaluasi yang disetujui dan menyimpan bukti dokumenter evaluasi. Pilih vendor yang paling sesuai dengan RFP dengan tingkat kapabilitas yaitu 2. Dalam yang keempat, aktivitas keempat yaitu pilih dalam kasus akuisisi perangkat lunak tertentu, sertakan dan tegakkan hak dan kewajiban semua pihak dalam ketentuan kontrak. Aktivitas kelima, dalam kasus khusus akuisisi sumber daya pembangunan, sertakan dan menegakkan hak dan kewajiban semua pihak dalam bentuk ketentuan kontrak. Yang aktivitas keenam, mendapatkan nasihat hukum tentang perizinan akuisisi pengembangan sumber daya mengenai kepemilikan dan perizinan IP. Yang aktivitas ketujuh, dalam kasus khusus akuisisi infrastruktur, fasilitas dan layanan terkait, termasuk dan menegakkan hak dan kewajiban semua pihak dan ketentuan kontrak dengan tingkat kapabilitas yaitu 3. Selanjutnya yang ketiga, kelola hubungan vendor dan kontrak. Di sini ada 8 aktivitas. Yang pertama, tetapkan pemilik hubungan untuk semua vendor dan buat mereka bertanggung jawab atas kualitas layanan yang diberikan. Tentukan proses komunikasi dan peninjauan formal, termasuk interaksi dari jadwal vendor. Menyetujui, mengelola, memelihara, dan memperbarui kontrak formal dengan vendor. Yang keempat, menyertakan ketentuan dalam kontrak dengan vendor layanan utama untuk peninjauan lokasi vendor dan praktik dan kontrol internal oleh manajemen atau pihak ketiga independen. Aktivitas kelima, gunakan prosedur yang ditetapkan untuk menangani perselisihan kontrak. Yang keenam, tentukan dan formalkan peran dan tanggung jawab untuk setiap vendor layanan dengan tingkat kapabilitas yaitu 3. Yang aktivitas ketujuh, mengevaluasi efektivitas hubungan dan identifikasi perbaikan yang diperlukan dengan tingkat kapabilitas 4. Mendefinisikan, mengkomunikasikan, dan menyetujui cara-cara untuk menerapkan perbaikan yang diperlukan pada hubungan dengan tingkat kapabilitas 5. Di sini panduan terkaitnya ada 2, yaitu ISO IC 20001 dengan referensi terperincinya 7.2 manajemen pasok dan V3 2011 dengan referensi terperincinya yaitu desain layanan 4.8 manajemen pemasok. Selanjutnya ada yang keempat, di sini ada kelola risiko vendor dengan 3 aktivitas. Yang pertama, saat menyiapkan kontrak, berikan potensi risiko layanan dengan mendefinisikan persyaratan layanan dengan jelas, termasuk perjanjian escrow, perangkat lunak, vendor alternatif atau perjanjian siaga untuk mengurangi kemungkinan kegagalan vendor, keamanan dan perlindungan IP, privasi, dan persyaratan hukum atau peraturan apapun dengan tingkat kapabilitas 3. Mengidentifikasi, memantau, dan jika perlu, mengelola risiko yang berkaitan dengan kemampuan vendor untuk memberikan layanan secara efisiensi, efektif, aman, rahasia, andal, dan berkelanjutan. Menilai ekosistem vendor yang lebih besar dengan mengidentifikasi, memantau, dan jika perlu, mengelola risiko yang terkait dengan subkontraktor dan vendor hulu yang mengaruhi kemampuan vendor untuk memberikan layanan secara efisien, efektif, aman, andal, dan berkelanjutan dengan tingkat kapabilitas 4. Panduan terkaitnya di sini ada 4, yaitu platform kematangan cyber CMMI dengan referensi terperinci RM.MP mengelola partisipasi eksternal. Yang kedua ada ISF, standar praktik baik untuk keamanan informasi.
dengan referensi terperinci SC1.1 proses manajemen pemasok eksternal. Yang ketiga ada ISO IEC 27002 dengan referensi terperinci ada 15 titik hubungan pemasok. Yang keempat ada Institut Standar dan Kerangka Kerja Teknologi Nasional untuk meningkatkan keamanan cyber infrastruktur kritis V1.1. Referensi terperinci D.SC Manajemen Risiko Rantai Pasokan. Yang kelima, pantau kinerja dan kepatuhan vendor dengan 6 aktivitas. Yang pertama, minta tinjauan independen terhadap praktik dan kontrol internal vendor jika perlu. Yang kedua, tentukan dan dokumentasikan kriteria untuk memantau kinerja vendor yang selaras dengan perjanjian tingkat layanan. Pastikan vendor melaporkan kriteria yang disepakati secara teratur dan transparan. Yang ketiga ada pantau dan tinjau pemberian layanan untuk memastikan bahwa vendor memberikan kualitas layanan yang dapat diterima, memenuhi syarat, dan mematuhi ketentuan kontrak. Dan keempat, tinjau kinerja vendor dan nilai uang dengan tingkat kapabilitas 3 aktivitas tersebut dengan tingkat kapabilitas 4. Pantau dan evaluasi informasi yang tersedia secara eksternal tentang vendor dan rantai pasokan vendor. Yang keenam, catat dan nilai hasil tinjauan secara berkala dan diskusikan dengan vendor untuk mengidentifikasi kebutuhan dan peluang perbaikan. Panduan terkaitnya itu tidak ada. Selanjutnya ada komponen alur. Di sini ada IPO 10.01 dari di luar COBIT, kontrak vendor dengan outputnya katalog vendor, potensi revisi kontrak, signifikansi vendor, dan kriteria evaluasi. Lalu IPO 10.02 pilih vendor dengan input rencana akuisisi dan pengembangan tingkat tinggi dengan output RFI dan RFP vendor, evaluasi RFI dan RFP, dan hasil keputusan evaluasi vendor. Selanjutnya, IPO 10.03, kelola hubungan vendor dan kontrak dengan input rencana akuisisi yang disetujui, dengan output hasil dan perbaikan yang disarankan, proses komunikasi dan peninjauan, dan peran dan tanggung jawab vendor. Yang keempat, kelola risiko vendor dengan input laporan kinerja portofolio investasi yang outputnya yaitu risiko pengiriman vendor yang teridentifikasi, mengidentifikasi persyaratan kontrak untuk meminimalkan risiko. Yang terakhir, pantau kinerja dan kepatuhan vendor dengan output kriteria pemantauan kepatuhan vendor dan hasil tinjauan pemantauan kepatuhan vendor. Selanjutnya ada komponen orang, keterampilan, dan kompetensi. Sini dengan skill manajemen kontrak itu ada 2. Panduan terkaitnya ada 2 juga, yaitu yang pertama Competence Framework ACF, kerangka kerja Eropa bersama untuk profesional TIK di semua sektor industri dengan referensi terperincinya yaitu D.8 manajemen kontrak. Terus yang kedua ada kerangka keterampilan untuk era informasi V6 2015 dengan referensi terperincinya ITCM. Sini ada selanjutnya ada pembelian, skill pembelian dengan panduan terkaitnya ECF Competence Framework, kerangka kerja Eropa yang kerjasama untuk profesional TIK dengan referensi terperincinya yaitu D.4 pembelian. Selanjutnya ada sumber kerangka keterampilan untuk era informasi V6 2015 dengan referensi terperinci SORC. Komponen kebijakan dan prosedur. Sini kebijakan pengadaan TI, menguraikan prinsip dan prosedur untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan solusi hosting TI. Yang kedua, kebijakan manajemen pengiriman layanan TI pihak ketiga, menetapkan pedoman untuk mengelola risiko yang terkait dengan layanan pihak ketiga. Selanjutnya ada komponen budaya, etika, dan perilaku.
Sini membangun dan mengelola ekosistem vendor yang dapat membantu organisasi dalam transformasi dan inovasi digitalnya. Yang kedua ada manajemen mengatur nada dan mencontohkan perilaku yang benar saat berkomunikasi dengan vendor untuk menyetujui dan menerapkan peningkatan yang diperlukan. Selanjutnya ada komponen layanan infrastruktur dan aplikasi. Di sini ada sistem manajemen kontrak dan layanan jaminan pihak ketiga. Selanjutnya ada EPO 11, kualitas terkelola. Dengan deskripsi, tentukan, dan komunikasikan persyaratan kualitas dalam semua proses, prosedur, dan hasil perusahaan yang terkait. Mungkinkan kontrol, pemantauan berkelanjutan, dan penggunaan praktik dan standar yang telah terbukti dalam upaya peningkatan dan efisiensi berkelanjutan. Dengan tujuan memastikan penyampaian solusi dan layanan teknologi yang konsisten untuk memenuhi persyaratan kualitas perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Di enterprise goals-nya ada 5 di sini, yaitu EG01, portofolio produk dan layanan yang kompetitif. Kedua, ada kualitas informasi keuangan, EG04. Selanjutnya ada EG07 dengan kualitas informasi manajemen, EG08 optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal, dan EG12 program transformasi digital terkelola. Dengan alignment goals-nya yaitu ada 2, AG09 yaitu menyampaikan program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas. Dan yang kedua ada AG10 yaitu kualitas informasi manajemen IT. Sini praktik manajemennya yaitu yang pertama ada membangun sistem manajemen mutu SMM. Yaitu dengan di sini ada 5 kegiatan. Yang pertama memastikan bahwa kerangka kerja kontrol IT dan proses bisnis dan IT mencakup pendekatan standar, formal dan berkelanjutan untuk manajemen mutu yang selaras dengan persyaratan perusahaan. Yang kegiatan kedua yaitu tentukan peran tugas, hak, keputusan dan tanggung jawab untuk manajemen mutu dalam struktur organisasi. Yang ketiga ada mendapatkan masukan dari manajemen, pemangku kepentingan eksternal dan internal tentang definisi persyaratan mutu dan kriteria manajemen mutu dengan tingkat kemampuan 3. Yang selanjutnya kegiatan keempat, mantau dan meninjau SMM secara teratur dan kriteria penerimaan yang disepakati dengan tingkat kemampuan 4. Menanggapi perbedaan dalam hasil tinjauan untuk meningkatkan SMM dengan tingkat kemampuan 5. Kepanduan terkaitnya yaitu Panduan PM BioK edisi ke-6 2017 bagian 1 8.1 rencanakan manajemen kualitas. Selanjutnya ada praktik manajemen kedua yaitu fokus manajemen kualitas dan pelanggan dengan 5 kegiatan, yaitu yang pertama fokus manajemen kualitas pada pelanggan dan dengan menentukan persyaratan pelanggan internal dan eksternal dan memastikan keselarasan standar dan praktik IT. Yang kedua, kelola kebutuhan dan harapan bisnis untuk setiap proses bisnis, layanan operasional TI dan solusi baru. Yang ketiga, mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan pelanggan di seluruh bisnis dan organisasi TI dengan tingkat kemampuan 3. Selanjutnya kegiatan keempat, secara berkala mendapatkan pandangan pelanggan tentang proses bisnis yang menyediakan penyediaan layanan serta pengiriman solusi TI. Kegiatan kelima, menangkap kriteria penerimaan kualitas untuk dimasukkan dalam SLA dengan tingkat kemampuan 4. Panduan terkaitnya, tidak ada panduan terkait untuk praktik manajemen ini. Selanjutnya ada EPO yang praktik manajemen yang ketiga, yaitu mengelola standar, praktik, dan prosedur kualitas dan mengintegrasikan manajemen mutu ke dalam proses dan solusi utama. Dengan 6 kegiatan. Yang pertama, menentukan standar, praktik, dan prosedur manajemen mutu sejalan dengan persyaratan kerangka kerja pengendalian IT dan kriteria dan kebijakan manajemen mutu perusahaan dengan tingkat kemampuan 2. Kegiatan kedua yaitu mengintegrasikan praktik manajemen mutu yang diperlukan dalam proses dan solusi utama di seluruh organisasi. Kegiatan ketiga, pertimbangkan manfaat dan biaya sertifikasi kualitas. Yang keempat, mengkomunikasikan pendekatan manajemen mutu secara efektif dengan tingkat kemampuan itu 3. Selanjutnya kegiatan kelima, rekam dan pantau data berkualitas. Kegiatan keenam, secara teratur meninjau relevansi, efisiensi, dan efektivitas berkelanjutan dari proses manajemen mutu tertentu dengan tingkat kemampuan 4. Panduan terkaitnya yaitu Panduan PM BioKas edisi ke-6, bagian 1, 8.2, kelola kualitas. Selanjutnya praktik manajemen keempat, yaitu melakukan pemantauan kontrol dan tinjauan kualitas dengan 5 kegiatan. Yang pertama,
mempersiapkan dan melakukan tinjauan kualitas untuk proses dan solusi organisasi utama dengan tingkat kemampuan 3. Selanjutnya kegiatan kedua, untuk proses dan solusi organisasi utama ini, pantau metrik kualitas yang didorong oleh tujuan yang selaras dengan tujuan kualitas yang secara keseluruhan. Kegiatan ketiga, pastikan bahwa manajemen dan pemilik proses secara teratur. Meninjau kinerja manajemen mutu terhadap metrik kualitas yang ditentukan. Yang kegiatan keempat, yaitu menganalisis hasil kinerja manajemen mutu secara keseluruhan dengan tingkat kemampuan 4. Laporkan hasil tinjauan kinerja manajemen mutu dan mulai perbaikan jika perlu dengan tingkat kemampuan 5. Panduan terkaitnya yaitu Panduan PMBOK edisi ke-6 2017, bagian 1 8.3 kontrol kualitas. Selanjutnya ada praktek manajemen kelima, yaitu pertahankan perbaikan berkelanjutan dengan 5 kegiatan. Yang pertama, bangun platform untuk berbagi praktik baik dan menangkap informasi tentang cacat dan kesalahan untuk memungkinkan pembelajaran darinya. Yang kedua, identifikasi contoh proses pengiriman berkualitas tinggi yang dapat menguntungkan layanan atau proyek lain. Kegiatan ketiga yaitu identifikasi contoh cacat kualitas yang berulang. Yang keempat, berikan pelatihan kepada karyawan tentang metode dan alat perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, membandingkan hasil tinjauan kualitas terhadap data historis internal pedoman industri standar dan data dari jenis perusahaan serupa dengan tingkat kemampuan 4. Panduan terkait yaitu Institut Standar dan Kerangka Kerja Teknologi Nasional untuk meningkatkan keamanan siber infrastruktur kritis V1.1 April 2018 dengan referensi terperinci proses deteksi DP. Ini ada komponen struktur organisasi seperti ini, yaitu ya ada membangun sistem manajemen mutu, fokus manajemen kualitas kepada pelanggan, mengelola standar praktik dan prosedur kualitas dan mengintegrasikan manajemen mutu ke dalam proses dan solusi utama, melakukan pemantauan kontrol dan tinjauan kualitas, dan terakhir pertahankan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada komponen arus dan item. Komponen arus dan item informasi, yaitu yang pertama praktik manajemen. Bangun sistem manajemen mutu SMM dengan input sistem mutu di seluruh perusahaan, dengan output peran sistem manajemen mutu, tanggung jawab dan hak keputusan, manajemen mutu rencana, dan hasil tinjauan efektivitas SMM. Selanjutnya praktik manajemen yang kedua, dengan input persyaratan kualitas bisnis dan pelanggan, outputnya persyaratan pelanggan untuk manajemen kualitas, hasil kualitas layanan termasuk umpan balik pelanggan, dan kriteria penerima. Selanjutnya ada praktik manajemen ketiga, yaitu mengelola standar praktik dan prosedur kualitas dan mengintegrasikan manajemen mutu ke dalam proses dan solusi utama dengan input ulasan kualitas yang disetujui, outputnya standar manajemen mutu. Yang kedua ada sertifikasi kualitas yang tersedia, praktik baik industri, dengan output akar penyebab kegagalan pengiriman kualitas dan hasil pemantauan kualitas. Kita melakukan praktik manajemen keempat, melakukan pemantauan kontrol dan tinjauan kualitas. Di sini dengan input rencana peminjaman kualitas, hasil tinjauan kualitas, dan pengecualian dan koreksi. Dengan output kualitas layanan proses, tujuan, dan metrik. Selanjutnya ada input laporan status dan tren insiden, status pemenuhan permintaan, dan laporan tren dengan hasil output, hasil tinjauan, dan audit kualitas. Selanjutnya ada praktek kelima, manajemen kelima, yaitu pertahankan perbaikan berkelanjutan dengan hasil output, hasil benchmark, tinjauan kualitas, contoh praktik yang baik untuk dibagikan, komunikasi tentang peningkatan berkelanjutan, dan praktik terbaik. Dengan panduan terkait yaitu PMBOK edisi ke-6 2017 dengan referensi terinci, bagian 1 8 titik, manajemen kualitas proyek, input, dan output. Lalu ada komponen orang, keterampilan, dan kompetensi. Di sini keahlian yaitu ya, pertama, pengembangan strategi mutu TIK dengan panduan terkait Competence Framework ACF. Bagian 1 dengan referensi rinci D.2, pengembangan strategi mutu TIK. Keahlian yang kedua, kejaminan kualitas dengan panduan terkait kerangka keterampilan untuk era informasi V6 2015 dengan referensi terinci
QAS. Manajemen yang ketiga ada manajemen mutu dengan panduan terkait yang sama, kerangka keterampilan untuk era informasi V6 2015 dengan referensi rinci QMG. Keahlian keempat standar kualitas dengan panduan terkait yang masih sama, kerangka keterampilan untuk era informasi V6 2015 dengan referensi rinci QST. Sini kebijakan prosedur dan prosedur. Yang pertama, kebijakan yang relevan. Kebijakan manajemen mutu dengan deskripsi kebijakan menangkap visi manajemen tentang tujuan kualitas perusahaan, tingkat kualitas yang dapat diterima dan tugas tim dan entitas tertentu untuk memastikan kualitas. Yang selanjutnya ada komponen budaya dan etika dan perilaku. Sini promosikan budaya kualitas dan peningkatan berkelanjutan, memelihara dan secara teratur mengkomunikasikan kebutuhan dan manfaat kualitas dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya ada komponen layanan dan infrastruktur dan aplikasi. Di sini komponen layanannya itu yang pertama ada SMM dan kedua layanan kualitas jaminan pihak ketiga. Selanjutnya EPO 12 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Berikut penjelasan EPO 09 dan 010 dan EPO 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.